Mendengar nama Mahmud Ahmadinejad, sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi. Ia adalah Presiden ke-6 Iran yang menjabat di periode 2005 hingga 2013. Baru-baru ini, Ahmadinejad menarik perhatian publik usai mendaftarkan diri sebagai kandidat calon Presiden Iran. Ia berusaha untuk mendapatkan kembali posisi politik utama negara itu setelah Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter. Pendaftaran Ahmadinejad menuai pro dan kontra. Di satu sisi, hal ini memberikan tekanan pada pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, namun juga menjadi angin segar bagi pihak lain yang menjadi pendukungnya. Halo geng, saya Alfian. Apa kabar kalian nih geng? Bertemu lagi dengan channel Perahu Sejarah. Kali ini kita akan membahas beberapa fakta tentang mantan Presiden Iran, Ahmadinejad, yang mana beliau ini digadang-gadang akan turun gunung untuk mengikuti Pilpres Iran yang dadakan ini. Nah, bagaimanakah fakta-faktanya geng? Yuk langsung kita bahas. Tapi sebelum itu, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Langsung aja kita bahas geng di Yuk Belajar Bersama. Let's go! Sejak meninggalkan jabatannya, Ahmadinejad terus meningkatkan profilnya melalui media sosial. Tak jarang, ia juga mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sejalan. Lebih jauh, siapa sebenarnya sosok Muhammad Ahmadinejad ini? Berikut beberapa fakta yang bisa disimak. Mahmud Ahmadinejad merupakan salah satu tokoh nasional kenamaan di Iran. Sebagaimana diketahui, ia pernah menjadi Presiden Iran selama 8 tahun, tepatnya pada periode 2005 sampai 2013. Ahmadinejad lahir di Gamsar, dekat Teheran pada 1956. Saat ini, usianya sudah menginjak angka ke-67 tahun. Mengutip dari Reuters, Ahmadinejad memiliki ayah yang dulunya berprofesi sebagai pandai besi. Pada riwayat pendidikannya, ia pernah meraih gelar PhD dari Universitas Sains dan Teknologi Teheran. Sampai menjadi dosen, namanya tidak cukup terkenal hingga ia diangkat menjadi wali kota Teheran pada 2003. Saat menjalankan tugasnya, Ahmadinejad mengurangi kebebasan sosial dan membatasi banyak reformasi yang sebelumnya diperkenalkan para pendahulunya. Pada 2005, Ahmadinejad mengejutkan komunitas internasional ketika mendapat kemenangan telak dalam pemilihan presiden Iran. Di luar dugaan, ia mampu mengalahkan petahana Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Sebelum terpilih sebagai presiden, Ahmadinejad dilaporkan tidak mengeluarkan uang untuk kampanyenya. Sebagai gantinya, ia mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok konservatif kuat karena gaya kampanyenya yang berfokus pada kemiskinan, keadilan sosial, dan distribusi kekayaan Iran. Dikenal luas sebagai populis garis keras, Ahmadinejad sering memunculkan kontroversi sejak memimpin Iran. Pada masa jabatan pertamanya, ia sudah membuat marah komunitas internasional dengan retorikanya yang keras terhadap Amerika Serikat dan Israel. Pendiriannya tentang program nuklir Iran hingga menolak kejadian Holocaust. Pada Oktober 2005, Ahmadinejad membuat pernyataan mengejutkan tentang gambaran pergantian Israel dengan negara Palestina. Mengutip perkataan Ayatollah Ali Khamenei, kata-katanya diterjemahkan secara luas sebagai seruan agar Israel dihapus dari peta. Pernyataan tersebut dengan cepat ditafsirkan oleh kantor-kantor berita barat sebagai ancaman tidak langsung terhadap Israel. Namun, Ahmadinejad sendiri menolak klaim tersebut dan menganggap pidatonya disalahartikan. Terbaru, Ahmadinejad disebut telah mendaftarkan diri sebagai calon presiden Iran. Sekali lagi, ia ingin berkuasa setelah sebelumnya Teheran ditinggal Ebrahim Raisi yang wafat karena kecelakaan helikopter. Sebuah artikel pada koran Inggris, The Daily Telegraph, yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2009, menampilkan foto Mahmud Ahmadinejad yang diambil selama pemilu Iran. Dalam foto itu, terlihat ia sedang menunjukkan surat identitasnya dengan nama keluarga sebelumnya, Saborgian, nama Yahudi terkenal di Iran. Artikel tersebut mengklaim bahwa Saborgian berarti
penenun dari Sabor, nama untuk talit Yahudi di Persia. Artikel itu juga mengklaim bahwa keluarganya masuk Islam dan mengubah nama keluarga setelah Ahmadinejad lahir. Artikel tersebut mengutip seorang ahli yang mengatakan bahwa akar Yahudi Ahmadinejad, jika benar, akan menjelaskan kebencian terhadap Yudaisme dan Israel. Setiap keluarga yang berpindah ke agama yang berbeda mengambil identitas baru dengan mengutuk iman lama mereka. Namun, menurut para ahli Iran yang diwawancarai oleh Guardian, tidak ada makna semacam itu untuk kata Sabor dalam salah satu dialek Yahudi Persia. Juga tidak berarti selendang doa Yahudi di Persia. Nama itu sebenarnya berarti pelukis benang. Leluhur Ahmadinejad diketahui sebagai Muslim, dan kerabat Ahmadinejad mengatakan dia mengambil nama baru pada saat pindah ke Teheran untuk menghindari diskriminasi berdasarkan akar perdesaannya. Ahmadinejad mulai mengabdi di pemerintahan setelah dia ditunjuk sebagai gubernur di kota Maku dan Koy di provinsi Azerbaijan Barat. Pada 1993, dia dipercaya menjadi penasehat di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi. Ahmadinejad kemudian ditunjuk sebagai gubernur untuk Provinsi Ardabil yang baru dibentuk. Dia menjabat hingga 1997 dan setelahnya kembali menjadi pengajar di Iran University of Science and Technology. Ahmadinejad membantu berdirinya Partai Pengembang Islam Iran yang mengedepankan agenda populis dan ingin menyatukan faksi konservatif. Partai itu memenangkan pemilihan Dewan Kota di Teheran pada Februari 2003. Selanjutnya, pada bulan Mei, Dewan Kota menunjuk Ahmadinejad untuk melayani sebagai wali kota. Selama menjabat sebagai wali kota Teheran, Ahmadinejad dipuji karena dianggap telah berhasil mengatasi masalah lalu lintas dan menekan harga. Berkat karisma dan keterampilan berpolitiknya, Ahmadinejad dengan cepat meraih banyak dukungan sejumlah kebijakan yang diambil saat menjadi wali kota, di antaranya menutup restoran cepat saji ala barat dan menutup papan reklame dengan referensi barat. Dia juga menganjurkan pemisahan lift untuk laki-laki dan perempuan, serta mengubah fungsi pusat budaya sebagai aula ibadah selama Ramadan. Selain itu, dia memerintahkan para pria pegawai pemerintahan kota untuk memelihara jenggot dan mengenakan kemeja lengan panjang. Sebagai presiden, Ahmadinejad tetap menampilkan dirinya sebagai presiden yang merakyat. Dia ingin terus tinggal di rumahnya sendiri daripada di istana kepresidenan, hingga akhirnya baru bersedia pindah setelah dibujuk oleh para penasihat keamanan. Setelah menempati istana kepresidenan, dia memerintahkan untuk mengeluarkan seluruh perabotan dan karpet mahal yang ada serta menggantinya dengan yang lebih murah. Ahmadinejad juga menolak menggunakan kursi VIP di pesawat kepresidenan dan lebih memilih pesawat kargo. Dia juga menggunakan bahasa sehari-hari dalam pidato dan presentasi resminya. Meski mendapatkan dukungan dari banyak pihak, terutama rakyat yang menilai Presiden Ahmadinejad sebagai bagian dari mereka, namun langkah-langkah perubahan itu dikritik oleh para elit politik Iran. Di mata internasional, Presiden Ahmadinejad dikenal atas sikap kerasnya atas hak Iran untuk mengembangkan program nuklirnya yang berdampak pada meningkatnya ketegangan dengan Amerika. Pada pidatonya di hadapan PBB pada 2005, Ahmadinejad menyatakan keinginan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir yang diklaim bertujuan damai. Pada April 2007, Ahmadinejad mengumumkan bahwa Iran telah memulai untuk produksi bahan bakar nuklir dalam skala industri yang berujung pada dijatuhkannya sanksi internasional. Hubungan Teheran di bawah kepresidenan Ahmadinejad dengan Washington menunjukkan peningkatan setelah terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika. Ahmadinejad bahkan menyampaikan ucapan selamat kepada Obama. Di bidang ekonomi, Iran mengalami peningkatan inflasi hingga 10% selama masa pemerintahan pertama Ahmadinejad, yang dipicu oleh kebijakan ekonominya. Belum lagi adanya sanksi internasional yang membuat sulitnya menarik investasi asing. Situasi ekonomi ini menjadikan kritik dan poin utama menjelang pemilihan presiden Iran di 2009. Meski dalam catatan sejarah belum ada presiden Iran yang gagal memenangkan masa jabatan kedua, namun sejumlah pengamat melihat kebijakan ekonomi dan gaya kepemimpinan Ahmadinejad telah membuat posisinya rentan.
Banyak pengamat menilai Ahmadinejad akan dapat dikalahkan oleh salah satu penantangnya yang paling kuat adalah Mir Hossein Mousavi yang didukung kelompok moderat di Iran. Namun di akhir masa pemungutan suara pada 12 Juni, Ahmadinejad telah meraih kemenangan langsung pada putaran pertama dengan lebih dari 60% suara. Hasil pemilu itu sempat memicu aksi protes terutama dari pendukung Mousavi yang menyuarakan adanya hal yang tidak beres dalam pemilihan. Demonstrasi digelar warga di jalan-jalan. Pemimpin tertinggi Iran yang awalnya mendukung hasil pemilu juga menyerukan agar dilakukan penyelidikan resmi terhadap pelaksanaan pemilihan. Meski demikian, pada 3 Agustus 2009, Ayatollah Ali Khamenei secara resmi menetapkan Ahmadinejad sebagai presiden. Upacara pelantikan tersebut tidak dihadiri sejumlah tokoh politik oposisi seperti mantan Presiden Muhammad Khatami dan Akbar Hashemi maupun Mir Hossein Mousavi. و در پرتو همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده با جهان Nah, itulah geng beberapa fakta tentang mantan Presiden Iran Ahmadinejad. Presiden yang dikenal sangat sederhana dan membuat pihak Amerika dan sekutunya takut jika beliau menjabat kembali sebagai Presiden Iran menggantikan Ebrahim Raisi. Next video enaknya kita bahas apa lagi nih geng? Coba tulis di kolom komentar. Oke lah geng, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama Perahu Sejarah. Bye!